Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi di video kali ini teman-teman, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi tentang tips NIP P3K 2021. Kuasai ini dijamin berguna. Artinya di sini admin akan berbagi contoh soal manajerial, level dan indikator perilaku 2021. Jadi di sini kita akan mempelajari kira-kira kisi-kisi tentang pendalaman level indikator dari soal manajerial P3K itu seperti apa. Tentunya teman-teman silahkan tonton video ini sampai selesai agar nantinya teman-teman itu bisa menyelesaikan soal dengan baik atau minimal mampu mencapai passing grade. Dan ketika teman-teman sudah mampu mencapai passing grade, maka tips Autonip 2021 P3K bisa di tangan teman-teman semua. Oke, tanpa berbasa-basi lagi kita langsung ke videonya saja. Di sini admin akan menyediakan contoh-contoh soal seperti ini. Jadi yang pertama yang harus teman-teman pahami adalah tentang kompetensi manajerial, yaitu bahwa kompetensi manajerial itu ada level indikatornya teman-teman ya. Jadi ada level indikator dari kompetensi manajerial. Salah satu tes kompetensi yang akan teman-teman diteskan di pendaftaran guru P3K di tahun 2021 seperti itu ya. Jadi yang pertama itu teman-teman adalah level indikatornya. Yang pertama itu adalah integritas, artinya soal kompetensi manajerial yang nantinya itu akan menguji integritas teman-teman. Kemudian ada kerjasama, kemudian soal yang berkaitan dengan komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, kemudian pengembangan diri dan orang lain, serta pengelolaan perubahan dan pengambilan keputusan. Jadi ini adalah contoh-contoh soal yang teman-teman bisa pahami tentang indikator dari yang dikatakan kompetensi manajerial. Jadi perlu teman pahami bahwa kompetensi manajerial itu ada indikator resminya teman-teman ya. Ini ada 8 indikator resmi tentang kompetensi manajerial dan dijamin dan dipastikan bahwa indikator-indikator dari level perilaku yang ada di kompetensi manajerial inilah yang akan diteskan untuk teman-teman guru honorer khusus kompetensi manajerial. Jadi teman-teman silakan simak ini video sampai selesai ya. Kita akan coba kupas sedikit tentang kompetensi manajerial ini. Oke. Di sini admin akan memperlihatkan contoh-contoh soal yang berkaitan dengan kompetensi manajerial yang level soalnya kemungkinan besar akan muncul di pendaftaran guru P3K nantinya, atau kualitas soal minimal itu bisa mendekati soal yang akan teman-teman dapatkan di pendaftaran guru P3K nantinya. Nah, di sini ada contoh soalnya teman-teman ya. Ada contoh soal. Yang pertama itu adalah rekan tim kerja Anda dimarahi oleh atasan pada saat mengumpulkan tugas tim karena sudah telat beberapa menit mengumpulkan tugasnya. Hal ini karena rekan Anda tersebut harus mengassembly pekerjaan tersebut terlebih dahulu sebelum dikumpulkan. Ditambah lagi semua rekan anggota tim mengumpulkan tugas pribadi mereka juga terlambat, sehingga rekan Anda yang bertugas untuk mengambil setiap pekerjaan jadi tidak menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu. Sikap Anda bagaimana? Nah, ini ketika teman-teman mendapatkan soal yang seperti ini yang berkaitan dengan integritas teman-teman ya. Ini soal yang berkaitan dengan integritas. Jadi teman-teman itu disinilah susahnya menjawab soal kompetensi teknis ya, karena soalnya ini terkadang sangat panjang teman-teman ya, sangat panjang. Namun di sini kita harus melihat bagaimana sebenarnya inti soal dari soal ini. Nah, di sini kita bisa lihat rekan tim kerja Anda dimarahi oleh atasan pada saat mengumpulkan tugas tim karena sudah telat beberapa menit mengumpulkan tugasnya. Hal ini disebabkan karena rekan Anda tersebut harus mengambil pekerjaan tersebut terlebih dahulu sebelum dikumpulkan. Ditambah lagi semua rekan anggota tim mengumpulkan tugas pribadi mereka juga terlambat, sehingga rekan Anda yang bertugas untuk mengambil setiap pekerjaan jadi tidak menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Sikap Anda bagaimana? Nah, jadi kita lihat bahwa di sini di jawabannya itu adalah C teman-teman ya. Menurut admin sendiri jawabannya adalah C, adalah mengakui kesalahan kepada atasan jika Anda juga turut berkontribusi pada masalah tersebut ya. Nah, di sini karena ini disebabkan oleh rekan kerja Anda harus mengambil pekerjaan tersebut terlebih dahulu. Namun di sini ada rekan anggota tim mengumpulkan tugas pribadi mereka juga terlambat, sehingga rekan Anda bertugas untuk mengambil setiap pekerjaan jadi tidak menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu.
Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Karena ada keterlambatan pengambilan tugas, ditambah lagi rekan kerja kita itu terlambat juga mengumpulkan tugas pribadi mereka masing-masing. Jadi secara otomatis jawaban yang paling bijak di sini adalah mengakui kesalahan kepada atasan jika Anda turut berkontribusi pada masalah tersebut. Nah, jika kita lihat di sini untuk pilihan A, mendengarkan saja rekan Anda dimarahi, setelah itu memberikan semangat untuk tidak dimasukkan ke hati ucapan atasan, itu kayaknya kurang bijak teman-teman ya. Kemudian bagian B, minta maaf kepada teman karena keterlambatan juga disebabkan oleh anggota tim yang lain, sebenarnya bisa, namun kita tidak perlu minta maaf kepada teman ya, karena kita sama-sama berkontribusi atas kesalahan tersebut. Nah, seperti itu ya. Jadi kita harus mengakui kesalahan kepada atasan. Karena yang inti di sini adalah rekan kerja dimarahi oleh atasan. Seperti itu teman-teman ya. Nah, oke. Ini salah satu contoh soal kompetensi manajerial. Jadi teman-teman, ini dibutuhkan semacam efisiensi waktu untuk menyelesaikan ya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini lagi contoh soalnya teman-teman ya. Contoh soal untuk kompetensi manajerial. Ini rata-rata untuk soal manajerial itu kan penalaran teman-teman ya, penalaran, dan tadi admin sudah membahas tentang level individunya atau level dari setiap soal, level kompetensi dasarnya ya, seperti itu, atau level indikator. Nah, di sini Anda adalah seorang anggota dari sebuah organisasi yang memiliki aturan bahwa setiap anggotanya dilarang untuk menggunakan fasilitas organisasi tanpa izin. Suatu ketika karena suatu alasan Anda melanggar peraturan tersebut dan mendapat teguran. Nah, sikap Anda adalah, nah ketika kita membaca soal ini cuma satu kali, itu kita akan kesulitan untuk menjawab. Jadi teman-teman harus mencari intisari dari pertanyaan ini. Makanya di sini yang saya tandai, suatu ketika karena suatu alasan Anda melanggar peraturan tersebut dan mendapat teguran. Nah, karena kita melanggar berarti kita mendapat teguran, maka sikap kita apa? Nah, seperti itu ya. Sikap Anda adalah, yang paling tepat di sini adalah B. Saya akan menerima teguran tersebut karena memang salah, meskipun akan menghadapi konsekuensi untuk dibenci oleh anggota yang lain. Memberi alasan yang dapat diterima semua pihak mengapa saya melanggar peraturan tersebut. Ini antara A dengan B sebenarnya teman-teman ya. Anda adalah seorang anggota dari sebuah organisasi yang memiliki aturan bahwa setiap anggotanya dilarang untuk menggunakan fasilitas organisasi tanpa izin. Suatu ketika karena suatu alasan Anda melanggar peraturan tersebut dan mendapat teguran. Nah, jadi jawaban antara A dengan B teman-teman ya. Jadi antara A dengan B, memberi alasan yang dapat diterima semua pihak mengapa saya melanggar peraturan tersebut. Ini juga benar sebenarnya teman-teman ya, karena kita melanggar peraturan karena sebuah alasan ya. Kemudian B, saya akan menerima teguran tersebut karena memang salah, meskipun akan menghadapi konsekuensi untuk dibenci oleh anggota lain. Jadi itu juga benar sebenarnya teman-teman ya. Nah, tinggal kita memahami kira-kira mana yang lebih tepat di sini. Kalau menurut teman-teman mana yang paling tepat antara A atau B, silakan komen di kolom komentar. Tapi kalau admin lebih cenderung di poin B, saya akan menerima teguran tersebut ya. Jadi tetap kita akan ditegur teman-teman ya, karena memang salah, meskipun akan menghadapi konsekuensi untuk dibenci oleh anggota orang lain. Jadi menghadapi konsekuensi berarti belum tentu kita juga akan dibenci oleh orang lain, seperti itu. Jadi teman-teman jangan pernah meremehkan tes kompetensi manajerial ya, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi soal berikutnya. Nah, ini soal level indikator kerjasama teman-teman ya. Jadi ini soal level indikatornya adalah kerjasama. Jadi admin cuma membahas sedikit di sini. Yang penting teman-teman sudah memahami kira-kira bentuk soalnya seperti ini ya. Untuk soal yang berkaitan yang kerjasama, berarti yang kita lihat adalah kerjasama antar anggota. Itulah yang dikatakan level indikator di kerjasama dari kompetensi manajerial, seperti itu ya. Nah, di sini saat Anda mengungkapkan sebuah pendapat berkali-kali dan apakah Anda bersedia untuk memperdebatkannya padahal semua anggota kelompok Anda jelas tidak menyetujuinya. Nah, saat Anda mengungkapkan semua pendapat berkali-kali. Jadi di sini intinya ini teman-teman ini sudah menjelaskan pendapat berkali-kali. Nah, tapi semua anggota itu tidak menyetujuinya. Ini berkaitan yang kerjasama, artinya ada kesepahaman antara anggota satu dengan anggota yang lain. Jadi intinya teman-teman adalah kesepahaman antara anggota satu dengan anggota yang lain. Nah, di sini inti pertanyaannya adalah pendapat berkali-kali. Meskipun kita mengatakan pendapat yang berkali-kali, tetapi tidak disetujui oleh
semua anggota kelompok. Jadi kira-kira apa jawaban teman-teman ya? Silakan teman-teman komen di kolom komentar lagi untuk level kerjasama ini. Kalau admin sendiri, admin cenderung memilih ini yang bagian D. Saya akan mengalah. Alasannya karena di sini kita sudah mengumumkakan pendapat berkali-kali, tetapi semakin kita mengumumkakan pendapat kita itu semakin tidak diterima. Padahal yang kita utamakan itu adalah kerjasama, teman-teman ya. Jadi otomatis kita sebaiknya mengalah saja. Nah, seperti itu. Itu menurut admin, belum tentu benar juga, tetapi teman-teman silahkan komen di kolom komentar ya. Ini untuk level kerjasama ya, level indikator kerjasama untuk kompetensi manajerial, seperti itu. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Nah, ini untuk level soal lainnya. Kita lihat di sini. Pada saat saya sedang menuju ke arah kantor dengan motor, terlihat atasan saya yang sedang berjalan kaki. Hal yang saya lakukan adalah, nah di sini inti pertanyaannya, teman-teman harus langsung menemukan intisari dari sebuah pertanyaan, yaitu terlihat atasan saya berjalan kaki. Apa yang harus teman-teman lakukan ketika menuju ke kantor melihat bos teman-teman itu berjalan kaki? Otomatis yang admin pilih di sini adalah ini C, menghentikan kendaraan, saya hentikan kendaraan dan menawarkan tumpangan, seperti itu. Jadi teman-teman mungkin sependapat dengan saya, kalau tidak sependapat silahkan komen di kolom komentar, seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini untuk level indikator komunikasi teman-teman ya. Jadi betul-betul berkaitan dengan komunikasi. Jadi sekali lagi admin katakan, untuk soal kompetensi manajerial itu banyak level indikatornya. Jadi ketika teman-teman sudah memahami jenis soal dengan level indikator yang berbeda-beda, saya berani menjamin bahwa teman-teman itu kemungkinan besar bisa menjawab rata-rata soal dengan baik dan benar dan mendapatkan poin tertinggi, seperti itu ya. Di sini untuk contoh soal untuk level indikator komunikasi itu, ini contohnya teman-teman ya. Ini contohnya, Anda terbiasa tepat waktu datang bekerja dan menyelesaikan pekerjaan. Ada rekan tim Anda yang melakukan sebaliknya sehingga rekan-rekan lain kurang menyukainya, maka Anda akan. Nah, di sini intinya di sini teman Anda itu datang tepat waktu dan menyelesaikan pekerjaan, sedangkan ada teman Anda melakukan sebaliknya, artinya datang terlambat baru tidak menyelesaikan pekerjaan. Maka apa yang Anda akan lakukan? Maka Anda akan ya. Di sini intinya maka Anda akan. Kira-kira saya tidak berikan jawaban di sini, jadi silakan teman-teman pilih sendiri kira-kira A, B, C, D atau E. Nah, jadi teman-teman silakan komen untuk level indikator komunikasi di sini teman-teman, yang mana kira-kira untuk yang paling benar di sini. Nah, kalau menurut admin sendiri, setelah admin pikir beberapa detik, admin pilih yang bagian D, yaitu karena ini kita perlu komunikasi antar anggota ya. Jadi fokus soal ini level indikatornya adalah komunikasi. Jadi cari jawaban yang berkaitan dengan komunikasi antar anggota. Jadi yang paling tepat di sini adalah ini, melakukan rapat tim untuk bermusyawarah ya, bermusyawarah atas suka dan ketidaksukaan antara rekan dalam tim. Alasan admin pilih karena ada unsur keterkaitan komunikasi, membangun komunikasi lewat musyawarah, seperti itu. Nah, kira-kira bagaimana dengan teman-teman yang lain? Mungkin ada jawaban yang menurut teman-teman berbeda dengan admin. Silahkan komen di kolom komentar, karena untuk kompetensi manajerial itu mungkin ada beberapa tingkatan nilainya ya, seperti itu. Namun kita berusaha untuk mencari jawaban yang paling tinggi poinnya untuk mengamankan passing grade, seperti itu. Nah, oke, kita lanjut lagi sedikit lagi teman-teman ya. Nah, ini lagi contoh soalnya. Nah, ini sudah ada meme jawabannya teman-teman ya. Di sini ada pekerjaan yang terbengkalai karena orang yang seharusnya bertanggung jawab pindah kerja, maka saya. Nah, di sini ada sebuah pekerjaan yang terbengkalai di sebuah kantor karena yang harusnya bertanggung jawab itu ternyata sudah pindah, maka saya akan. Nah, apa yang harus teman-teman pilih? Di sini saya sudah pilih langsung mengerjakan pekerjaan tersebut, karena jika terbengkalai terlalu lama akan mengganggu proses kerja. Itu bisa juga. Ini yang menurut admin lebih tepat, karena kita adalah tipikal orang yang harus bertanggung jawab terhadap sebuah pekerjaan. Jadi ini level indikatornya mungkin tanggung jawab ya. Nah, jadi teman-teman bisa pilih yang lain sesuai dengan pemikiran teman-teman ya. Namun admin di sini lebih cenderung untuk yang bagian A, seperti itu ya. Di sini juga ada langsung mengerjakan pekerjaan tersebut dan baru akan memberitahu atasan setelah pekerjaan tersebut selesai. Sebenarnya ini juga bagus, namun harusnya teman-teman memberitahukan memang terlebih dahulu kepada atasan, seperti itu. Atau bagian C, melakukan hanya apa yang dikatakan oleh atasan
tidak lebih dan tidak kurang. Saya kurang tepat ini di bagian D juga saya kurang tepat, dan bagian E juga saya kurang tepat ya. Jadi saya lebih pilih ini yang bagian A, langsung mengerjakan pekerjaan tersebut, karena jika terbengkalai terlalu lama akan mengganggu proses kerja. Mungkin teman-teman punya jawaban yang lain, tidak masalah teman-teman, silahkan komen di kolom komentar. Admin tunggu ya. Kita bisa sharing di sini. Kemudian untuk soal berikutnya ini teman-teman ya, banyak karyawan dari perusahaan yang Anda pimpin tiba-tiba mengundurkan diri. Di antaranya mereka merupakan karyawan berprestasi dan berkinerja baik. Jadi banyak karyawan yang mundur padahal mereka itu teman-teman berprestasi dan berkinerja baik. Anda mengetahui jika kebanyakan atas alasan pengunduran diri karyawan tersebut adalah karena perusahaan tidak memberikan kesempatan pada karyawannya untuk mengembangkan diri. Di sisi lain, keuangan perusahaan sedang tidak memungkinkan untuk hal tersebut. Sedangkan jika hal ini terus dibiarkan akan berdampak buruk dan merugikan perusahaan Anda karena kehilangan SDM yang bagus ya, karena kehilangan SDM yang bagus. Seperti itu ya. Karena kehilangan SDM yang bagus. Kira sikap Anda apa? Kalau admin, setelah admin pilih, admin lebih cenderung yang ini. Pimpinan sendiri harus memberikan pembelaan tersebut agar karyawan bisa mengembangkan dirinya ke arah yang lebih baik. Ya, seperti itu. Artinya di sini pimpinan yang bijak itu selalu memperhatikan skill dari anggota-anggotanya atau karyawannya dengan cara memberikan pembekalan ya, memberikan pembekalan agar karyawan itu bisa mengembangkan dirinya ke arah yang baik. Nah, di sini ya, karena di sini perusahaan tidak memberikan kesempatan pada karyawan untuk mengembangkan diri. Di sini inti permasalahannya sebenarnya kesempatan pada karyawan sedang mengembangkan diri. Makanya admin cenderung pilih ini yang bagian D. Pimpinan sendiri harus memberikan pembekalan tersebut agar karyawan bisa mengembangkan dirinya ke arah yang lebih baik. Seperti itu ya. Jadi teman-teman silakan pilih jawaban mungkin yang lain. Siapa tahu ada, kita sharing di kolom komentar. Kita jadikan kolom komentar sebagai ajang silaturahmi sekaligus sebagai ajang diskusi untuk konten ini. Seperti itu ya. Jadi admin lebih cenderung yang pilihan D teman-teman ya, karena admin melihat di kata kunci kesempatan pada karyawan untuk mengembangkan diri. Jadi perusahaan tidak memberikan kesempatan ya pada karyawan untuk mengembangkan diri. Makanya di sini intinya pimpinan sendiri harus memberikan pembekalan agar karyawan bisa mengembangkan dirinya ke arah yang lebih baik. Seperti itu. Jadi teman-teman silahkan pilih jawaban yang lain, mungkin ada yang lebih tepat menurut teman-teman, silahkan ya di kolom komentar. Kita lanjut lagi. Jadi ini adalah contoh soal manajerial dengan beberapa level indikator. Nah, ini contoh yang lain teman-teman ya. Level indikatornya mengelola perubahan ya. Jadi teman-teman harus pahami, ini contoh soal yang berkaitan dengan mengelola perubahan. Bisa jadi soalnya nanti naik teman-teman ya, alias mirip dengan soalnya. Maka teman-teman harus memahami setiap level indikator dari soal tersebut, soal kompetensi manajerial. Nah, kita coba lihat mengelola perubahan. Dalam kaitannya dengan perubahan, saya dinilai sebagai seorang mudah menyesuaikan diri lingkungan baru, butuh waktu untuk bergaul secara akrab dengan orang lain, mempunyai keinginan tinggi untuk mengetahui kegiatan orang lain. D, cenderung kurang adaptif terhadap perubahan dan mempunyai pergaulan yang tidak luas dengan masyarakat. Di sini yang kita lihat adalah perubahan ya. Yang dibahas di sini adalah perubahan, artinya ada semacam adaptasi terhadap sesuatu yang baru. Jadi menurut admin sendiri di sini admin lebih cenderung pilih yang A saja ya, mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Artinya ketika ada lingkungan baru kita bisa langsung melakukan perubahan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan tersebut. Jadi teman-teman silakan pilih jawaban yang paling tepat antara B, C, dan E, namun admin lebih cenderung di A ya. Jika sependapat silakan tulis di kolom komentar. Jika tidak sependapat silakan tentukan jawaban teman-teman. Seperti itu. Kita diskusi. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini masih pengelolaan perubahan teman-teman ya. Level indikator perubahan pengelolaan perubahan untuk kompetensi manajerial. Jika jadwal yang biasa Anda lakukan diubah, apa yang akan Anda lakukan? Nah, misalnya jadwal yang biasa Anda lakukan itu diubah, apa yang Anda lakukan? Nah, di sini jawaban yang paling tepat menurut admin, ini menurut admin pribadi, admin lebih cenderung ini merasa tertantang, bersemangat, dan menyesuaikan diri. Nah, seperti itu, karena kita ingin melakukan sebuah perubahan ya, perubahan kita merasa tertantang untuk segera menyesuaikan diri. Jadi intinya kalau level indikator soal itu berkaitan dengan mengelola perubahan, soal yang berkaitan dengan perubahan, ini kata kuncinya perubahan diubah, ada kata-kata diubah, berarti itu tipe soalnya mengelola perubahan untuk kompetensi manajerial. Berarti level indikator adalah mengelola perubahan. Jadi kita selalu berusaha untuk bersemangat dan menyesuaikan diri. Jadi cari soal yang seperti jawaban seperti
itu teman-teman ya. Makanya ini mungkin yang paling tepat seperti itu. Oke, silakan teman-teman komen lagi di kolom komentar ya. Kita penuhi video ini dengan kolom komentar, kita jadikan ajang silaturahmi sekaligus ajang diskusi. Ini yang terakhir teman-teman ya. Pengambilan keputusan ini adalah level indikator pengambilan keputusan. Jadi betul-betul berkaitan dengan pengambilan keputusan. Dalam proses pengambilan keputusan saya suka. Misalnya dalam proses pengambilan keputusan dalam musyawarah saya suka. Di sini sebenarnya ini tergantung dari level individu dari seseorang. Jawaban ini bisa diambil semua, namun kita pilih yang paling tinggi poinnya. Kemungkinan yang paling tinggi poinnya untuk pengambilan keputusan menurut admin sendiri yang antara A dengan E. Makanya admin tanda 2 karena admin bingung apakah admin pilih A atau admin pilih E. Jadi antara ini dua teman-teman ya. A, melontarkan gagasan yang memaksa keterlibatan anggota secara aktif atau mempercayakan keputusan pada semua anggota kelompok. Karena ini berkaitan dengan pengambilan keputusan, admin sempat bingung antara A dengan E. Jadi teman-teman silakan bantu admin untuk menjawab ini yang pertanyaan pengambilan keputusan untuk jawab pertanyaan terakhir. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video informasi admin. Semoga video ini bermanfaat dan teman-teman bisa mendapatkan faedah dari video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe dan share video ini ke semua teman-teman agar nantinya teman-teman bisa menonton video ini dan mendapatkan banyak manfaatnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.